Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okistiono MKom, dosen program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai peserta PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2025. Saya menyampaikan pernyataan diri dan penjelasan tentang pengelolaan pembelajaran dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah algoritma dan logika pemrograman. Video ini mencakup pembelajaran atau penjelasan tentang RPS dan strategi pembelajaran, serta rekaman proses pengajaran secara langsung sebagai bentuk tanggung jawab profesional saya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Mata kuliah ini dirancang sebagai dasar logika berpikir komputasional yang sangat penting untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa rekam medis saat ini, dalam menghadapi era digital pelayanan kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa rekam medis untuk 1. Menjelaskan konsep dasar algoritma, flowchart maupun pseudocode. Berikutnya, menyusun logika dengan struktur kontrol dan perulangan. Kemudian, mengimplementasikan array, sorting, searching, dan fungsi dalam pemrograman secara sederhana. Sehingga mata kuliah ini juga dapat berkontribusi terhadap CPL pembelajaran program studi. Di antaranya S9 bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Kemudian pada KU3 menerapkan logika secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Kemudian pada KK11 mengolah data secara digital untuk mendukung proses pelayanan kesehatan. Sehingga strategi pembelajaran perlu dilakukan, yaitu selama 14 minggu pertemuan yang dilakukan dengan pendekatan tatap muka dan LMS atau Learning Management System yang digunakan Universitas Dianuswantoro dengan bernama Kulino untuk menunjang perkuliahan secara aktif. Materi yang akan dia sampaikan dari awal yaitu berupa tipe data, flowchart, struktur kontrol, itu akan disampaikan dengan menggunakan slide dan visual secara interaktif. Kemudian materi selanjutnya berkaitan dengan hal teknis itu akan dilakukan berkenaan dengan sorting, fungsi, dan program-program teknis yang dikerjakan dengan salah satu bahasa pemrograman, yaitu adalah bahasa C. Yang di sini, tools yang akan digunakan adalah dengan menggunakan code block. Setiap minggunya akan ada progres berupa pembelajaran praktikum dan pembelajaran yang dilakukan melalui LMS. Kemudian untuk interaksi dosen mahasiswa juga sangat penting dilakukan, karena diskusi ini akan menyangkut dengan proses pembelajaran dan tugas mingguan yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Sehingga feedback yang akan dimunculkan itu akan muncul dan dapat memberikan perkuliahan dengan baik. Penilaian pembelajaran juga menjadi hal yang sangat penting, sehingga untuk melakukan perkuliahan ini, penilaian juga harus melihat dari beberapa aspek di RPS yang mencakup ada tugas individu, project mini, itu sebesar masing-masing 20%. Kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir, itu sebesar masing-masing 30%. Sehingga 100% di dalam capaian RPS ini dapat tercapai dengan baik dan mahasiswa dapat melakukan ketepatan logika, efisiensi algoritma, dan kemampuan menjelaskan alur kerja secara nyata. Saya meyakini bahwa algoritma dapat membekali mahasiswa untuk berpikir secara sistematis dan logis, yang merupakan fondasi utama dalam memahami sistem digital kesehatan. Melalui mata kuliah ini, saya berkomitmen membangun suasana pembelajaran yang konstekstual, komunikatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja di era digital. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran saya saat mengampu mata kuliah algoritma dan logika pemrograman. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi ya pada mata kuliah algoritma dan logika pemrograman. Minggu ini adalah minggu keempat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan minggu lalu ya. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi percabangan atau if ya. Mungkin buat teman-teman yang pernah dengar kata percabangan kan berarti percabangan ini kan bisa lebih dari satu gitu kan. Bisa percabangan ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas itu ya. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan percabangan, kita mau refresh dulu nih pertemuan minggu lalu. Minggu lalu tugasnya apakah sudah dikumpulkan?
Sudah. Oke. Apakah ada kendala dalam mengerjakan tugasnya? Tidak. Tidak ya. Oke. Dalam tugas itu ya, itu kita diminta untuk apa? Menjelaskan adanya variabel, tipe data, gitu kan. Terus kemudian kita juga apa? Menyusun sebuah program ya. Dalam sebuah program ketika kita mau menyusun, kita perlu membuat yang namanya apa? Notasi. Ada 3 notasi ya. Notasi 1, notasi 2, dan notasi ketiga. Notasi 1 itu disebut dengan apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Mbak Rinta. Oke, baik Pak, Ya. saya izin menjawab. Ya. Dalam notasi sendiri, yaitu notasi yang pertama ada notasi yang namanya deskriptif, yang Oke. dimana notasi deskriptif merupakan konteks algoritma yang berarti menyampaikan langkah-langkah logika dengan cara naratif. Oke, bagus. Itu adalah notasi 1. Notasi 1 adalah untayan kalimat deskriptif ya. Oke, saya lanjutkan. Notasi kedua adalah menggunakan atau notasi yang berisi tentang flowchart. Oke, di mana itu adalah sebuah alur ya dalam membuat sebuah program. Lalu yang ketiga adalah pseudocode. Nah, tapi setelah kita membuat notasi 1, 2, dan 3 itu belum selesai. Apa yang harus dilakukan? Yaitu kita perlu apa? Membuat program. Ya, program itu nanti seperti penjelasan minggu lalu, ya, di dalam program itu ada komponen penting, yaitu adalah variabel dan tipe data yang kita perlu apa namanya jelaskan. Oke. Kemarin pertemuan minggu lalu saya sudah jelasin variabel loh ya. Oke, ya. Masih ingat nggak variabel ya? Variabel itu apa? Ya, ada yang bisa menjawab variabel? Ayo. Ya. Izin menjawab Pak, variabel. Namanya, Mbak? Perkenalkan, nama saya Valeri. Oke, Mbak Valeri. Ya, lanjut. Saya izin menjawab, variabel itu adalah nama yang digunakan untuk menyimpan data atau memori dari suatu. Menyimpan data ke dalam sebuah memori penyimpanan sementara, gitu ya? Iya, Pak. Oke, good. Terima kasih ya Mbak Valeri ya. Oke, atas jawabannya. Tepat sekali ya, di mana variabel itu nanti dapat menampung sementara. Karena komputer itu dalam proses pengerjaannya dia butuh menampung. Selain variabel ada tipe data. Nah, tipe data apa? Ya, siapa? Mbak? Perkenalkan, nama saya Lucifa. Mbak Lucifa. Oke, Ya. lanjut. Untuk tipe data itu merupakan klasifikasi data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Oke, bagus. Nah, berarti itu sebuah variabel yang tadi kita simpan itu perlu dideklarasikan dengan yang namanya tipe data, karena di dalam sebuah komputer itu tidak dapat mengenali wadah penampungan tadi kalau dia tidak dikenalkan dengan atau dikaitkan dengan tipe data. Gitu ya. Nah, oke, cukup ya untuk reviewnya ya pada pertemuan hari ini ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan percabangan. Oke. Ya. Nah, di dalam sebuah percabangan itu terdiri dari 3 komponen atau 3 bagian. Apa? Percabangan tunggal, percabangan ganda, dan percabangan lebih dari 2 atau lebih dari ganda lah bahasanya gitu ya. Nah, dengan kita mempelajari itu kita mengenal di mana nih kalau kita ingin memilih sesuatu kita tidak bisa memilih kedua-duanya. Harus salah satu yang diambil. Gitu ya. Oke. Cukup jelas yang saya sampaikan? Jelas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pada konsep percabangan tadi ya, yang perlu ditekankan dalam poin yang pertama percabangan tunggal. Percabangan tunggal berarti dia hanya bisa memilih satu opsi, yaitu opsi yang pertama dia berikan tapi tidak ngasih opsi yang kedua. Contoh, hari ini saya mau makan roti, tapi tidak ada pilihan mau makan nasi. Jelas? Oke, berarti itu dipilih dan hanya bisa diambil itu. Misalkan nih Mas Farhan di sini pengen makan roti hari ini. Makanya Mas Farhan hanya pengen makan roti tapi tidak ada opsi yang lain. Itu namanya percabangan tunggal. Gitu ya. Oke, bisa jelas? Jelas ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, dalam memulai sebuah program, nah karena teman-teman nih ya, anggap saja teman-teman kemarin sudah menyusun notasi 1, 2, dan 3-nya, urutannya. Kemudian akan dimulai mengeksekusi sebuah programnya. Nah, kita coba yuk buka dulu kode bloknya. Ya, teman-teman siapin kode bloknya yuk. Ya, dibuka.
Ya, nah, oke. Ya, siapkan kode bloknya ya. Oke. Nah, oke. Ya, Pak Oki juga sambil menyiapkan kode blok ya, gitu ya. Oke. Nah, nah, oke. Apakah kode bloknya ada di komputer semua? Ada ya. Oke, ya. Silahkan bikin project baru seperti pertemuan minggu lalu yang saya sudah opening dengan menggunakan Hello World. Ya. Oke ya. Nah, silahkan dibuka. Oke. Nah, oke. Oke. Ya, sudah ya. Nah, ini sekarang kita akan coba melakukan demo untuk seolah-olah program ini jalan di komputer kalian. Nah, tapi coba Anda lihat, di situ ada tipe data dan variabel, ya. Tipe data apa di situ dan variabel apa di situ? Mbak Amel bisa menjawab? Bisa Oke, ya. mohon izin untuk menjawab. Nggih. Tipe datanya itu ada void dan char. Oke, char dan Void. void. Oke, kurang tepat ya. Kalau yang untuk char itu adalah sebagai tipe datanya, variabelnya adalah huruf. Tepat sekali. Oke, bagus ya. Oke, terima kasih ya. Nah, ketika tipe data dan variabel sudah dipanggil, kemudian apa? Dia melakukan cetak. Nah, if ini yang warna merah. Iya, bisa dilihat yang warna merah? Nah, yang warna merah ini adalah A, I, U, E, O. Kemudian apa yang akan dipilih dicetak dari tampilan itu adalah yang akan dimunculkan. Dan di situ A, I, U, E, O adalah huruf vokal. Kalau saya menginputkan selain A, I, U, E, O, berarti akan muncul tampilan enggak? Kira-kira teman-teman? Tidak ya, bagus sekali. Gitu ya, oke. Berarti sudah memahami konsep dari if tunggal, gitu ya. Nah, gitu ya, bagus. Oke. Nah, kalau sudah memahami konsep yang if tunggal, berarti kita perlu memahami yang if ganda. Kalau tadi sudah ditawarin huruf A, I, U, E, O, berarti kita harus berikan opsi untuk menjawab selain huruf A, I, U, E, O. Kayak gitu konsepnya. Bisa dipahamin? Oke, nah gitu ya. Nah, sama halnya gini. Bilangan 2 adalah bilangan genap. Kalau selain bilangan genap berarti ada bilangan ganjil. Oke. Nah, selain bilangan genap ada ganjil, berarti kita perlu memberikan opsi kepada ganjil tersebut. Kayak gitu. Nah, caranya gimana? Nah, ini. Oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, caranya adalah dengan memberikan notasi. Kalau yang pertama tadi hanya cukup memberikan if, kalau yang kedua ditambahkan else di tengah-tengahnya. Terlihat di sini ada else-nya kan? Nah, itulah yang paling penting di dalam proses percabangan. Ada if, ada else. Seperti itu. Bisa diikutin? Bisa. Saya. Oke, sip. Lanjut. Nah, kemudian kita coba dengan eksekusi programnya ya. Oke. Nah, program ini sudah disiapkan ya untuk bisa menjawab proses di mana if lebih dari satu atau if ganda tadi ya. Di mana if-nya di sini dalam kurung ini angka, ini adalah sebuah tetapan ya, angka persen 2, maksudnya adalah modulus 2. Angka ini adalah sebagai variabel ya, yang dimana habis dibagi 2. Kalau bilangan berapapun habis bagi 2 pasti 0 kan? Oke, ya. Sehingga nanti kita berikan di sini untuk penetapannya, genap dan ganjilnya. Sehingga nih kalau saya menginputkan 15, kira-kira yang muncul tampilannya apa printf-nya di situ? Bilangan 15 adalah ganjil. Oke, good. Mantap ya. Oke, good job semuanya. Oke. Nah, bagus ya. Nah, berarti teman-teman sudah memahami apa itu yang dimaksud percabangan. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kalau percabangan yang dimaksud lebih dari 2 gimana Pak Oki? Kayak gitu mungkin ada yang menanyakan ya. Nah, kalau ada percabangan lebih dari 2, itu berarti contoh nih kayak nilai A, B, C, D ya kan. Kalau kita punya nilai mahasiswa kan nilai kita kan ada A, ada B, ada C, ada D gitu kan. Kalau A itu lebih dari 85
B misalkan lebih dari 70, C lebih dari 60, dan seterusnya. Caranya gimana Pak Oki? Nah, caranya adalah dengan memberikan ya else di tiap kondisinya nanti ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin menampilkan lebih dari 2 ya, berarti ada else if lagi ya. Kemudian yang terakhir baru else. Karena kondisi terakhir gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu. Oke ya. Jadi itu adalah gambaran untuk membuat yang namanya program di dalam bahasa C. Gitu ya. Oke. Nah, coba teman-teman semuanya ya, cek di Kulinonya masing-masing. Yuk dibuka LMS Kulinonya. Saya sudah berikan materi di sana. Saya sudah berikan latihan di sana. Oke. Ya. Nah, oke. Ya. Saya sudah berikan materi dan latihannya di sana. Oke. Ya. Saya yang mau tanya ya. Kemarin sebelum membuat flowchart, sebelum membuat program, kita harus bikin alurnya notasi 2 dan 3 dulu. Bikin pakai flowchart kan? Ya. Di situ toolsnya pakai apa? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Ya. Ada yang bisa menjawab? Mbak Fiona ya? Oke, Mbak Fiona ya. Mbak Fiona? Untuk toolsnya sendiri itu memakai Draw.io. Oke, bagus sekali pakai Draw.io ya. Nah, Iya. di situ latihan yang ada di Kulino coba dibuka. Itu adalah ada kasus if yang nanti kalian harus kerjakan, tapi tolong dibuatkan flowchart-nya dulu. Ya, gitu ya. Coba dibaca dulu petunjuknya yang ada di Kulino. Itu nanti ada latihan yang harus Anda kerjakan. Oke, di pertemuan keempat. Ada? Ada? Oke ya, ada ya. Oke, sip. Ya. Nah, untuk Draw.io-nya ya. Nah, ini saya siapkan ya tampilannya. Oke. Nah, ini ya. Nanti teman-teman bisa memulai membuat flowchart-nya ya. Saya kasih demonstrasi sebentar ya untuk membuat flowchart ya. Nah, untuk flowchart itu nanti bisa di drag and drop ya bentukannya ya. Yang jelas nanti setiap dari isi bangun ini atau isi dari shape ini atau bentuk ini diberikan keterangan. Misalkan diklik kanan ya, diklik kanan atau diklik 2 kali, itu nanti bisa kita ketik teks di dalamnya. Oke. Nah, kemudian kita bisa isikan variabel dan tipe datanya. Oke. Ya. Oke. Nah, dan seterusnya itu ya. Nah, kemarin saya sudah berikan rambu-rambu dalam membuat flowchart ya pada pertemuan kedua ya. Saya sudah memberikan kode-kodenya atau rambu-rambunya dalam membuat flowchart-nya. Nah, itu nanti diikutin dalam membuat flowchart gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai hari ini? Tidak ada. Oke, belum ada ya. Oke. Bagus. Oke. Sip. Nah, nanti untuk latihannya, teman-teman semua, sudah saya siapkan di sini ada latihan ketiga yaitu program if yang harus Anda kerjakan. Ya. Anda nanti kerjakan sesuai urutan ya. Kemarin notasi 1, 2, 3, kemudian program yang harus kalian kerjakan. Oke. Ya, itu nanti teman-teman semua buat dalam bentuk tadi notasi 1, 2, dan 3-nya itu silahkan dibuat dalam bentuk PDF ya. Dalam bentuk format PDF. Oke. Pak, kalau ada yang tanya, Pak, untuk yang terkait dengan flowchart-nya itu saya harus ekspor atau bagaimana? Karena tampilannya pakai Draw.io. Itu boleh di capture atau diekspor image gitu ya. Nanti disusun ya. Disusun, dimasukkan ke dalam notasi 1, 2, dan 3-nya gitu ya. Nah, oke. Nah, itu kemudian baru membuat programnya, oke, dengan menggunakan kode blok. Oke. Dapat dipahamin? Paham ya. Oke, bagus. Nah, itu nanti teman-teman semua dikerjakan targetnya minggu depan ya. Oke. Ya. Wah,
Wajahnya jangan itu toh ya. Ya, masih banyak tugas ya. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman semua berproses ya. Harus punya tanggung jawab ya. Oke. Karena teman-teman ada mahasiswa-mahasiswa yang hebat gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya nanti teman-teman semua untuk pengumpulan minggu depan itu saya sudah sediakan pengumpulan di LMS Kulino. Silahkan nanti diupload sesuai petunjuknya. Nanti bila ada kendala kesulitan, kita komunikasi via grup. Oke? Ya, oke. Bagus ya. Jadi nanti teman-teman semua kalau ada yang kendala, Pak saya nggak bisa upload. Pak formatnya saya nggak paham. Nanti ditanyakan di Kulino, di WhatsApp grup. Maaf ya. Itu ya. Oke. Nah, begitu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga teman-teman semua ilmunya yang didapatkan untuk IF hari ini dapat bermanfaat. Oke. Demikian saya tutup untuk pertemuan pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.